Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pengawasan dan penegakan kemitraan UMKM dan pelaku usaha besar, dan kami juga dari kelas B. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Diana Apriani dengan nomor RPM 22.155. Lalu ada saya Abian Zorif 22.169. Lalu ada Zira Riandi Putri bernomor RPM 22.179. Lalu yang terakhir ada Dewi Cynthia dengan nomor RPM 22.180. Baik, kita akan lanjut ke materinya. Baik, selanjutnya di sini ada dasar hukum kemitraan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah. Lalu yang terakhir ada Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang perumahan kemitraan. Di sini langsung ke ruang lingkup UMKM. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lalu ada usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Lalu ada usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disingkat UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah ada beberapa poin. Yang pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang terakhir, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dari kemiskinan. Mengenai kriteria UMKM, yang pertama usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Lalu yang kedua usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada usaha menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jelaskan tentang definisi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, atau bahkan usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Pelaku usaha besar ini sebagai entitas yang memiliki kapasitas produksi, distribusi, dan pemasaran yang sangat besar serta seringkali memiliki modal yang jauh lebih besar daripada UMKM. Biasanya pelaku usaha besar berbentuk perusahaan perseroan terbatas multinasional yang atau memiliki akses mudah terhadap sumber daya dan teknologi modern. Yang selanjutnya adalah pola kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 27. Huruf A menjelaskan bahwa penyediaan dan penyiapan lahan, huruf B penyediaan sarana produksi, huruf C pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, huruf D perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, huruf E pembiayaan, huruf F pemasaran, huruf G penjaminan, huruf H pemberian informasi, dan huruf I pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi, produktivitas, dan wawasan usaha. Lalu yang selanjutnya di pasal 28 tentang waralaba, ayat 2 menjelaskan pemberian waralaba kepada penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Ayat 3, pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Lalu di pasal 28 menjelaskan kesempatan mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya. Huruf B, kesempatan perolehan bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar. Huruf C, bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, serta pembiayaan dan peraturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak. Dan huruf F, upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. Lalu yang selanjutnya diatur pada pasal 30 ayat 1 pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf D dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan juga menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Lalu pada ayat 2, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Ayat 3, pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Pada pasal 31 menjelaskan tentang distribusi dan keagenan dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf E. Usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro atau usaha kecil. Lalu di sini ditegaskan juga bagaimana sistem bagi hasil, yaitu pelaksanaan bagi hasil adalah proses pembagian keuntungan usaha antara pihak-pihak yang bekerja sama berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sejak awal. Setelah usaha berjalan dan keuntungan yang diperoleh, hasil tersebut dibagi sesuai kesepakatan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Jika terjadi kerugian terhadap usaha risiko juga dilakukan sesuai dengan akad yang dibuat. Lalu yang selanjutnya adalah kerjasama operasional atau biasa disebut dengan KSO. Adalah kolaborasi antara dua perusahaan atau lebih untuk menyelesaikan proyek kerjasama. Salah satu perusahaan ditunjuk sebagai lead firm yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Keputusan diambil bersama-sama dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. KSO bertujuan memperluas usaha, meningkatkan kualitas produk, serta mencapai target bersama tanpa membentuk badan usaha baru. Itu yang selanjutnya adalah ada penyebar luaran. Penyebar luaran adalah cara kerja penyebaran luaran informasi dimulai dengan pengumpulan dan pengelolaan data oleh pihak yang bertanggung jawab seperti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau biasa disebut dengan PPID. Setelah informasi diklasifikasikan dan diverifikasi, proses penyebaran dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti website resmi, media sosial, email, SMS, serta media cetak dan elektronik. Penyebaran dilakukan
secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan efektif. Selain itu, koordinasi antar instansi dan penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, tepat waktu, dan juga mudah diakses. Lalu yang selanjutnya ada patungan usaha. Patungan usaha atau joint venture dimulai dengan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis bersama dengan menyatukan modal dan sumber daya. Mereka membuat perjanjian kerjasama yang mengatur pembagian modal, tugas, hak, dan kewajiban masing-masing. Setelah itu, usaha patungan didirikan secara resmi dan mengurus izin yang diperlukan. Dalam operasionalnya, setiap mitra bertanggung jawab sesuai dengan peran dan kontribusinya, serta keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan kesepakatan, dan juga sistem ini membantu mitra berbagi resiko dan memperkuat bisnis secara bersama. Tata cara pengawasan kemitraan oleh KPPU diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1. Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dan atau yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan kemitraan UMKM dan pelaku usaha besar, di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, memiliki peran penting dalam pengawasan praktik kemitraan UMKM dan pelaku usaha besar. KPPU bertugas untuk memastikan bahwa praktik bisnis termasuk kemitraan dilakukan dengan cara adil, tanpa ada penguasaan pasar secara sepihak atau tindakan yang merugikan dari pihak yang lebih lemah. Tata cara pengawasan kemitraan oleh KPPU diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 1. Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dan atau yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah. Ayat 2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Ayat 3. Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Inti plasma, B. Subkontrak, C. Waralaba, D. Perdagangan umum, E. Distribusi dan keagenan, F. Bagi hasil, G. Kerjasama operasional, H. Usaha patungan atau joint venture, I. Penyumberluaran atau outsourcing, dan J. Bentuk kemitraan lainnya. Ayat 4. Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, A. Usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan atau usaha menengah mitra usahanya. Dan B. Usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro dan atau usaha kecil mitra usahanya. Selanjutnya, Pasal 3, Ayat 1, kemitraan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat. Ayat 2, prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi prinsip A. Saling membutuhkan, B. Saling mempercayai, C. Saling memperkuat, dan D. Saling menguntungkan. Ayat 3, dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Selanjutnya, ada Pasal 4. Dalam melakukan pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, Komisi berkoordinasi dengan instansi terkait. Ayat 2, koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Rapat, B. Surat pemberitahuan, C. Pertukaran data dan atau informasi, D. Pengawasan lapangan, dan atau E. Bentuk koordinasi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Penegakan pelanggaran kemitraan yang diatur oleh KPPU dengan memberlakukan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Sumber perkaranya bisa berasal yang pertama dari laporan, kedua inisiatif komisi, yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Selanjutnya ada laporan. Laporan dijelaskan dalam Pasal 8 sampai 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019
yang menjelaskan setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan secara tertulis kepada komisi disertai identitas pelapor dan terlapor, uraian pelanggaran, alat bukti, serta tanda tangan terlapor. Laporan dikirim ke ketua komisi dalam bahasa Indonesia dan dijamin kerahasiaannya. Laporan dapat disampaikan melalui kantor pusat, kantor wilayah, dan layanan daring. Setelah diterima, laporan diklarifikasi oleh unit pengawasan dan memverifikasi kelengkapan administrasi, identitas para pihak, kesesuaian dugaan pelanggaran, dan kewenangan komisi. Klarifikasi diselesaikan paling lama 14 hari dan dilaporkan dalam rapat koordinasi. Jika memenuhi syarat, laporan dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan. Jika tidak, laporan dihentikan dan pelapor diberi pemberitahuan dalam 7 hari. Pelapor masih dapat mengajukan kembali laporan sesuai prosedur awal. Lalu ada inisiatif komisi yang diatur dalam pasal 16-18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Inisiatif komisi dapat melakukan penelitian inisiatif terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan berdasarkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti hasil pengawasan, kajian, temuan pemeriksaan, rapat dengar pendapat, koordinasi dengan instansi, laporan tidak lengkap, media, atau sumber lain. Data tersebut dilaporkan dalam rapat koordinasi dan diputuskan dalam rapat komisi. Selanjutnya, unit pengawasan menganalisis data untuk mengidentifikasi pelaku, pola kemitraan, perilaku pelanggaran, dan kewenangan komisi. Hasil analisis dituangkan dalam laporan penelitian inisiatif yang memuat identitas terlapor, konstruksi pelanggaran, bukti, dasar hukum yang dilanggar, kewenangan komisi, dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Lalu ada peringatan tertulis 1 yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Pasal 2 ayat 1, peringatan tertulis 1 ditandatangani oleh pemimpin unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan. Ayat 2, dalam hal rapat komisi menunjuk pengarah, peringatan tertulis 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh pemimpin unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan atas sepengetahuan pengarah. Ayat 3, peringatan tertulis 1 paling sedikit memuat A. Identitas terlapor, B. Uraian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, C. Hal-hal yang harus diperbaiki terlapor dalam pelaksanaan kemitraan, D. Jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan E. Nama dan tanda tangan pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan. Ayat 4, terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan paling lambat 14 hari setelah diterimanya peringatan tertulis 1. Peringatan tertulis 1 juga diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengawasan dan penanganan perkara kemitraan, yaitu ayat 1, sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis 1, terlapor wajib melaporkan hasil pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan kepada tim pemantau. Ayat 2, tim pemantau melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum. Ayat 3, tim pemantau menyusun laporan pelaksanaan peringatan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum. Ayat 4, pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaporkan pelaksanaan peringatan tertulis 1 dalam rapat koordinasi untuk diputuskan dalam rapat komisi. Peringatan tertulis 1. Pasal 34 yang pertama, dalam hal terlapor telah melaksanakan sebagian perbaikan dugaan pelanggaran dan memerlukan penambahan waktu. Jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran. 2. Terlapor menyampaikan permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan paling lambat 2 hari sebelum berakhirnya peringatan tertulis 1. Yang ketiga,
Permohonan sebagaimana peringatan tertulis pada ayat 2 ditunjukkan dan disampaikan sebagai yang dimaksud pada ayat 2 kerja yang menangani pengawasan kepada pimpinan. Yang keempat, persetujuan penambahan jangka waktu pelaksanaan diperbaikan, dugaan penambahan jangka waktu pelaksanaan kemitraan diberikan berdasarkan hasil rapat komisi. Yang kelima, penambahan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran penambahan jangka waktu pelaksanaan sebagai memperbaiki dugaan pelanggaran peringatan tertulis 2 dan jangka waktu pelaksanaan memperingati tertulis 2 peringatan dan hanya diberikan pasal 34 yang pertama. Selanjutnya ada peringatan tertulis 2 pasal 35. Yang pertama, dalam hal terlapor tidak memenuhi peringatan tertulis 1 baik sebagian ataupun seluruh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, rapat komisi memperintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum memberikan peringatan tertulis 2. Yang kedua, peringatan tertulis 2 paling sedikit memuat A. Identitas terlapor, B. Uraian dengan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, C. Uraian pelaksanaan peringatan tertulis 1, D. Hal-hal yang harus diperbaiki terlapor dalam pelaksanaan kemitraan, E. Jangka waktu untuk pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan F. Nama dan tanda tangan pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan. Yang ketiga, terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan paling lambat 14 hari setelah diterima peringatan kedua. Yang keempat, dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan disetujui dalam rapat komisi. Jangka waktu pelaksanaan perbaikan yang disetujui menggantikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Peringatan tertulis 2 pasal 36. Yang pertama, sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan sebagaimana tercantum pada peringatan tertulis 2, terlapor wajib melaporkan hasil pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan kepada tim pemantau. Yang kedua, tim pemantau melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum. Yang ketiga, tim pemantau menyusun laporan pelaksanaan peringatan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum. Yang keempat, pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum melaporkan peringatan dan rapat koordinasi untuk diputuskan dalam rapat komisi. Peringatan tertulis 3 pasal 37. Yang pertama, dalam hal terlapor tidak memenuhi peringatan tertulis 2 baik sebagian ataupun seluruh dalam jangka waktu ditentukan, rapat komisi memerintahkan pemimpin unit kerja yang menangani bidang penegak hukum memberikan peringatan tertulis 3. Yang kedua, peringatan tertulis 3 paling sedikit memuat A. Identitas terlapor, B. Uraian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, C. Uraian pelaksanaan peringatan tertulis 1 dan peringatan tertulis 2, D. Hal-hal yang harus diperbaiki terlapor dalam pelaksanaan kemitraan, E. Jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, F. Nama dan tanda tangan pimpinan unit kerja yang menangani penegakan hukum. Yang ketiga, terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan paling lama 14 hari setelah diterima peringatan tertulis ketiga. Peringatan tertulis 3 pasal 38. Yang pertama, sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis 3, terlapor wajib melaporkan hasil pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan kepada tim pemantau. 2. Tim pemantau melaporkan hasil pantauan
pemantauan pelaksanaan perbaikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum. 3. Tim pemantau menyusun laporan pelaksanaan peringatan yang disetujui oleh pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan diketahui oleh pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum. 4. Pimpinan unit kerja menemani bidang penegakan hukum melaporkan pelaksanaan peringatan dalam rapat koordinasi untuk diputuskan dalam rapat komisi. Pasal 39. 1. Dalam hal terlapor tidak memenuhi peringatan tertulis 3, baik sebagian maupun seluruhnya dalam jangka waktu yang ditentukan, tim pemantau melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan pimpinan unit kerja yang menangani penegakan hukum. Yang kedua, pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegak hukum melaporkan pelaksanaan peringatan dalam rapat koordinasi untuk diputuskan dalam rapat komisi. Kesimpulan, pengawasan dan penegakan kemitraan UMKM dan pelaku usaha besar menyatakan kemitraan antara UMKM dan usaha besar merupakan hubungan yang strategis dan saling menguntungkan, yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan peraturan pelaksanaannya. Pengawasan kemitraan ini bertujuan untuk mencegah praktik usaha tidak sehat, terutama larangan usaha besar memiliki atau menguasai UMKM mitranya, sehingga menjaga posisi UMKM sebagai mitra yang mandiri dan berdaya saing. Penegakan hukum dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU melalui mekanisme penyelidikan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan. Dengan adanya pengawasan dan penegakan yang efektif, kemitraan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat perekonomian nasional, serta menciptakan iklim usaha persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik pun penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.